Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Muda. Saya Fiza Arianti Dan saya Andini, senang sekali kami bisa menemani kalian hari ini. Pada episode kali ini, kami akan membahas topik yang sangat penting di kalangan remaja dan anak muda, yaitu bullying atau perundungan. Betul sekali, bullying bukan hanya sekedar ajakan biasa yang berdampak besar terhadap kesehatan mental seseorang. Sebelum kita membahas lebih dalam, mungkin kita mulai dulu dengan pengertian dasar. Apa sih bullying itu, Andini? Jadi, bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja dan berulang-ulang yang bisa menyakiti si korban. Betul, bullying itu ada banyak bentuknya. Ada bullying fisik seperti memukul, menendang, dan ada juga bullying verbal seperti menghina, mengejek, atau mempermalukan seseorang. Bahkan sekarang ada yang namanya cyberbullying. Nah, kalau cyberbullying ini sebenarnya makin mengkhawatirkan karena bisa terjadi kapan saja, bahkan tanpa tatap muka. Bisa melalui media sosial, pesan singkat, ataupun daring. Betul, dan kadang orang merasa bebas melakukan kekerasan verbal di internet karena merasa tidak langsung berhadapan dengan korban bullying tersebut, padahal dampaknya bisa sangat berat bagi korban. Kalau bicara soal dampak, banyak yang mempengaruhinya, mulai dari rasa percaya diri yang menurun, depresi, hingga bisa menyakiti diri sendiri. Ternyata sangat mengerikan ya, dan seringkali orang menganggap remeh, mereka pikir cuman bercanda. Padahal yang namanya bullying itu bukan soal bagaimana pelaku merasa, tapi bagaimana korban merasakan perlakuan tersebut. Benar, kita tidak bisa menentukan apakah sesuatu itu menyakiti hanya dari sudut pandang kita sebagai pelaku. Yang penting adalah bagaimana perasaan si korban. Lalu sebenarnya kenapa sih orang bisa jadi pelaku bullying? Ada banyak faktor yang bisa menjadi pelaku bullying. Yang pertama adalah kekerasan di rumah, dan yang kedua adalah pernah menjadi korban bullying. Ternyata lingkungan juga mempunyai pengaruh yang sangat besar. Kalau lingkungan sosial atau sekolah tidak membangun budaya saling menghargai, bullying jadi lebih mudah terjadi. Makanya penting banget nih bagi sekolah, keluarga maupun komunitas untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Nah, berbicara soal itu, mungkin kita bisa berbagi sedikit tips ya, bagaimana sih cara menghadapi bullying? Yang pertama, penting untuk berbicara, jangan diam, kita ceritakan kepada orang yang lebih dewasa yang dapat dipercayai seperti guru, orang tua, atau yang lainnya. Setuju, memendam sendiri hanya akan membuat tekanan semakin berat, dan perlu diingat, berbicara itu bukan berarti mengadu atau lemah. Itu adalah langkah berani untuk menyelamatkan diri sendiri. Selain itu, penting juga untuk membangun jaringan pertemanan yang sehat, dikelilingi oleh teman-teman yang sportif, buat kita lebih kuat menghadapi tekanan. Dan kalau kita melihat orang lain menjadi korban bullying, jangan diam. Kita bisa membantu dengan memberikan dukungan kepada korban atau melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwenang. Oke, kadang-kadang dukungan kecil seperti mengatakan aku ada di sini untukmu bisa sangat berarti bagi si korban. Benar sekali, solidaritas itu penting. Jangan menjadi penonton yang diam, karena diam saja berarti kita membiarkan kejahatan tersebut terjadi. Nah, selain itu penting juga untuk terus belajar tentang empati dan menghargai perbedaan. Saya setuju banget nih, bullying sering terjadi karena ketidakmampuan menerima perbedaan, padahal keberagaman itu memperkaya kehidupan kita. Sebelum kita tutup, mungkin ada pesan terakhir yang ingin kamu sampaikan, Fiza? Tentu, buat teman-teman di luar sana, ingatlah bahwa tidak ada seorang pun yang berhak membuat kita merasa rendah diri. Kita semua berharga, kita semua layak untuk dihormati. Dan untuk kita semua, mari menjadi bagian perubahan. Awal bullying mulai dari diri sendiri, dari lingkungan kita. Jadilah sahabat, bukan pelaku. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan tetap saling mendukung. Saya Fiza Arianti pamit undur diri. Dan saya Andini juga pamit undur diri. Jangan lupa saksikan kami di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.